Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kitab Syarhul Waraqat. Masih di pembahasan Al-Am ya. Alhamdulillah. Kita lanjut, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Amma ba'd. Bukan amma ba'd, itu panjang sekali. Aqala Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala wa qawluhu wa la yajuzu da'wa al-umumi fil ghairihi minal fi'li wala ma yazri mazrahu. Ad-damiru fi qawlihi wa ghairihi ya'udu ila nutkin wa qawlihi Tidak ditanwin. ila nutki wa qawlihi minal fi'li wa qawluhu minal fi'li bayanun lil ghairi wal ma'na anna al fi'la laysa min siyagil umumi wa hadha yuridu bihi wa hadha yuradu bihi fi'lu musbatu nahwu wallahi la'akulanna ta'ama fa idza akalat ta'aman wahidan kahubzin masalan barro biyaminihi. Kata beliau rahmallah, wa qawluhu, perkataannya, wala yajuzu da'wal umum, tidak boleh mengaku umum pada selainnya, minal fi'il, dari perbuatan, wala ma yajri majra, tidak pula apa yang sama dengannya. Ad-dhamir fi qawlihi, dhamir pada ucapannya wa ghairihi, fi ghairihi, wa ghairihi, tadi dhamir pada kata ghairihi itu yaudu ila nutki, itu kembali kepada nutuk. Artinya kalau kita terjemahkan berarti tidak boleh mengaku umum pada selain ucapan. Paham? Karena dhamir pada kata ghairihi kembali kepada apa? Nutuk. Iya. Wa qawlu minal fi'il, dari al-fi'il ini bayanul lil ghair, penjelasan untuk ghair itu. Jadi pada ghair itu ada dua ya. Dhamirnya kembali pada nutuk, kemudian minal fi'li itu penjelasan untuk siapa? Ghair. Nah, selainnya yaitu perbuatan. Wal maknanya berarti annal fi'la laisa min siyagil umum. Itu sebenarnya langsung. Bahasanya perbuatan itu bukan dari bentuk apa? Umum. Wa hadza yuradu bil fi'lul mutbat. Ini tentunya yang diinginkan dengannya adalah perbuatan yang ditetapkan. Perbuatan yang tetap. Nah, wallahi la akulanna ta'aman. Demi Allah, saya akan makan makanan. Dia bersumpah. Demi Allah, saya akan makan makanan. Ini maknanya umum atau maknanya khusus? Kata beliau, apabila dia memakan satu makanan saja seperti roti, misalnya, itu sudah cukup. Dia telah dianggap berbuat baik kepada sumpahnya. Artinya dia tidak batalkan sumpahnya. Kan dia bersumpah kan, demi Allah saya akan makan makanan. Paham kan? Dia lakukan satu saja itu sudah cukup. Karena maknanya tadi apa? Tidak berlaku umum. Kenapa? Perbuatan. Ini kan perbuatan. Tidak berlaku umum. Kalau berlaku umum berarti harus dia makan apa? Seluruh makanan baru dianggap apa? Telah berbuat baik kepada sumpahnya. Telah memenuhi sumpahnya. Tapi karena dia bilang ini perbuatan, saya akan makan makanan
satu saja dia makan, oh sudah cukup. Sudah dianggap telah berbuat baik pada sumpahnya. Maksudnya telah memenuhi sumpahnya. أما فعل في سياق نفسي وهو من سياق العموم فإذا حلف لا يبيع حنثا بأي بيع كان وسر فرقي فرقي Wasirul baca. Alif lamnya. wasirul farqi baina nau'aini huwa an fi'la Anna. huwa annal fi'la yang yunhalu an masdarin wa zamanin fal masdaru kaminun Tanwin. Kalau tidak ada al, tanwin. nah, kaminun fi ma'nahu ijma'an fa in kana musbatan fal masdaru musbatan wan nakiratu fi siyaqil isbati la ta'ummu illa fi muqami Mako bukan mu. fi maqami Baca alnya, baca alif lamnya. al imtinani kama taqaddama wa in kana Wa. Lihat baik-baik. Wa fa. wa in kana manfiya Tanwin. Kalau tanwin. manfiyan fal masdarun Tidak ditanwin. Ada alnya. fal masdaru manfiyun Tanwin. wal nakiratu fi siyaqil nafyi ta'amun Tu'amun. Antum Kama. lapar. ta'ummu Kenapa jadi tu'am? kama mado wa misalu fi'li Tak ada al. wa misalul fi'lil musbatil Pakai al. ya Kalau antum putus, baca alnya. Wa mitalu al-fi'li al-muthbati. Kan begitu keharusannya. Tidak disambung, tidak pakai al. Tidak cocok. wa misalu al fi'lil al musbati Kalau sambung ya langsung. Tapi tidak baca. Maksudnya kalau antum baca sambung, kan, berarti kan mitalul fi'lil muthbati. Kan begitu. Habis napas baru diulang tak? wa misalu al fi'li al musbati qawli Marfu. qawlu bilalin radhiyallahu anhu Sholla tasdid. Sholla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhilul ka'bati fahadha la ya'ummu fardu Alnya. fahadha ya'ummu La. fahadha la ya'ummul fardu fardo wan nafyu wan naflu La. Kan kalau fardo berarti nafla. wa nafla iz la yatasawwaru
an hadhihi salat. Kalau setelahnya isim anna, bukan an. Jangan suka hilangkan huruf. Anna hadhihi salata fardun wa naflun ma'an wa misalul fi'lil manfi. Ya. Qawlu ta'ala wa ukhra lam taqdiru 'alaiha ay la qudrata lakum 'alaiha wa huwa nafyu Tanwin. Fahuwa nafyun li jami'il anwa'il qudrati. Wakadzal fi'lu bi'tibari azminatihi fahuwa la ya'ummun. Betul. Terus. Mislu la warado an. Lihat baik-baik. Oh mama. Mislu lihat baik-baik. Mislu ma warado annahu waroda. Iya. Baik. Mislu ma waroda annahu sallallahu alaihi wasallam jama'a baina salataini fi safari wa huwa innama fi waqti ula. Iya. Al-ula awil saniyati. Hasan. Sampai situ dulu. Alhamdulillah. Mantap. Perjuangan. Alhamdulillah. Jadi kata beliau rahimahullah, ammal fi'lu fi siyaqin nafi. Tadi kan perbuatan dalam siyak itsbab itu tidak bermakna apa? Tidak bermakna umum. Adapun perbuatan fi siyaqin nafi dalam konteks penafian, jadi dia nafikan bahwa min siyaqil umum, maka termasuk dari siyak al umum. Itu yang perlu antum perhatikan. Jadi perbuatan umum atau khusus, lihat penetapan atau penafian. Dia nafikan atau dia tetapkan. Kalau tetapkan nanti masuk di mutlak. Cukup satu itu udah dianggap. Paham kan? Misalnya di Fatahrir Raqabah, bebaskan budak. Maka kalau dia bebaskan satu budak sudah cukup. Sama dengan tadi. Ketika dia bilang, saya mau makan makanan. Kalau dia makan satu saja sudah apa? Cukup. Itu kalau penetapan. Tapi kalau penafian, itu fiilnya jadi apa? Umum. Dinafikan perbuatan. Nah, ini termasuk siagul umum. Ini Masya Allah. Contoh. Fa'idah halata. La yabi. Kalau dia bersumpah, tidak akan melakukan transaksi jual beli. Kan dia nafikan, kan? Saya tidak akan melakukan jual beli. Kemudian dia jual. Hanata, kata beliau bilang, hanata bi ayyi bai'in kana. Maka dia membatalkan sumpahnya dengan transaksi jual beli apapun yang dia lakukan. Misalnya dia jual permennya, dia jual pulpennya, maka sudah dia batalkan apa? Sumpahnya. Karena ini dia nafikan tadi, bukan dia tetapkan. Beda yang pertama, saya akan, demi Allah saya akan menjual. Kalau dia bilang begitu, dia jual permen saja satu, sudah dianggap taat terhadap sumpahnya kan? Iya. Tapi kalau dia bilang, demi Allah saya tidak akan menjual. Dia pergi jual permen. Apa yang terjadi? Batal sumpahnya. Wajib bayar kafarah sumpah. Kalau tadi tidak, wajib bayar kafarah sumpah. Walaupun dia satu. Iya.
Sirul farqi bainan nau'ain, rahasia perbedaan antara dua itu, maksudnya fiil yang manfi dan fiil yang musbat. Rahasianya annal fi'la yanhallu an masdar wa zaman. Fiil itu kan kosong dari masdar dan waktu. Paham kan? Kan namanya fiil itu berarti kan yanhallu an masdar, ya, bukan kosong. Ada padanya, bukan kosong, salah. Ada padanya makna masdar dan waktu. Itu kalau fi'il. Wal masdar kamin fi maknahu ijma'. Sementara masdar ya, dia hanya mengandung maknanya saja. Paham ini? Maknanya saja secara ijma'. Paham maksudnya ini? Dan misalnya antum bilang begini, ini maksud dalam pelajaran bahasa. Misalnya antum bilang begini, doroba sama dorban. Dorban apa maknanya? Pukulan kan? Sementara doroba ada makna fi'il, ada makna masdarnya ini. Dan yaitu pukulan sama apa? Waktu. Berarti apa artinya? Doroba telah memukul. Sementara dorban pukulan, hanya satu makna. Atau paham perbedaan? Itu bedanya antara fiil perbuatan. Paham kan? Iya. Kalau makna fiil ada waktu, ada makna masdar. Sementara masdar hanya ada makna masdar saja, tidak ada waktu. Nah, ini secara bahasa. Lihat. Fa in kana musbatan fal masdaru musbatan. Paham kan? Kalau fiilnya musbat, maka masdarnya juga maknanya apa? Musbat. Wa nakira fi siyaqil itsbat la ta'um. Nakira berada dalam siyak penetapan tidak umum. Gimana ini maksudnya? Maksudnya ketika antum tetapkan fiil itu, dia tetapkan fiil itu adalah fiilnya berupa bentuk penetapan, maka kan nanti bisa takwil ke mana? Ke masdar. Masdar ketika berada dalam bentuk penetapan, umum atau tidak? Tidak umum. Iya, ini agak sulit ini. Ketika antum bilang begini. Iya, misalnya di dalam kalimat beda itu kalau antum bilang la yadribu sama yadribu. Ya, beda la yadribu sama apa? Yadribu. Kalau bilang la yadribu, ya zaidun. Misalnya kita tambahkan yadribu zaidun. Iya, kalau bilang la yadribu zaidun, ketika antum takwil ke masdar, kan antum bilang la dorba. Paham? La dorba. Umum. Kan ketika fiilnya penafian, maka nanti ketika ditakwil ke fiil jadinya apa? Penafian. Jadi maknanya apa? Umum. Ketika fiilnya penetapan. Bahkan antum takdirkan di sini dorb zaid. Maknanya umum atau khusus? Kan begitu jadinya. Paham? Ketika fiilnya penafian, maka nanti akan bermakna umum. Ketika fiilnya penetapan, maka ketika ke masdar, maknanya apa? Khusus. Ini kata. Iya. Jadi gabung di sini penjelasannya karena rahasianya ini. Iya. Jadi saya baca ulang. Fa in kana mutbatan, jika dia penetapan, yaitu fiilnya ditetapkan, fal masdaru mutbat, maka masdarnya juga mutbat. Setelah itu wan nakiratu fi siyaqil itsbat, nakiro yang berada dalam susunan penetapan la ta'um. Tidak bermakna apa? Umum. Illa fi maqamil imtinan, kecuali dalam tempat yang disebutkan apa? Imtinan, anugerah, pemberian. Itu kan sudah bermakna apa kemarin? Bermakna apa? Umum kalau imtinan. Misalnya fakihatun wa nakhlu wa rumman. Penetapan atau penafian? Yang ayat sebelumnya, penetapan atau penafian?
penetapan. Tapi maknanya apa ini? Umum. Kenapa? Imtinan. Ini kan pemberian apa? Penyebutan nikmat. Nah, tapi kalau tidak maka tidak. Kama taqaddam sebagaimana telah lewat. Wa in kana manfiyan. Kalau fiilnya manfi. Fal masdaru manfi. Maka masdarnya penafian juga. Wa nakiro fi siyaqin nafi ta'um. Itu bedanya. Sementara nakiro dalam siyak nafi apa hukumnya? Hukumnya jadi apa? Umum. Kama mato sebagaimana telah lewat juga. Ya, sebagaimana telah lewat juga. Wa mitalul fi'lil muthbat. Sekarang, tadi itu kan makna fi'il secara bahasa. Sekarang contoh perbuatan yang ditetapkan. Sholla Rasulullah SAW. Qaulu Bilal, ucapannya Bilal. Sholla Rasulullah SAW dakhilul Ka'bah. Nabi sholat di dalam Ka'bah. Apa ini? Penetapan atau penafian? Yang Bilal ucapkan. Dia nafikan Nabi tidak sholat atau dia tetapkan? Tetapkan. Fahada la ya ummul fard wan nafil. Itu rahasianya. Ini tidak umum untuk sholat fardu dan sholat sunnah. Tidak umum. Karena la yatasawwar anna hadis sholat fardun wa naflan ma'an. Karena tidak mungkin tergambar bahwa sholat yang Nabi lakukan ini adalah sholat wajib sekaligus sunnah bersamaan. Paham kan? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Jelas ini. Berarti di sini hanya apa? Salah satu. Hanya apa? Salah satu. Dan sholat apa kira-kira di sini? Sholat sunnah. Karena tidak mungkin sholat sunnah di dalam Ka'bah. Kan tidak menghadap Ka'bah. Sholat wajib kan wajib menghadap Ka'bah. Kalau di dalam kan tidak menghadap. Aduh, paham ini? Kalau orang di dalamnya Ka'bah itu, di dalam kotaknya, kan tidak menghadap Ka'bah. Kalau sholat sunnah, boleh nggak tidak menghadap Ka'bah? Kan boleh. Sementara sholat wajib apa? Harus menghadap Ka'bah. Jadi sholat yang dilakukan oleh Nabi itu tidak umum. Tidak umum. Tapi apa? Khusus. Khusus sholat apa jadinya? Sunnah. Dipahami ini? Paham maksudnya ini? Karena ini perbuatan apa? Yang ditetapkan atau yang dinafikan? Yang ditetapkan. Karena Bilal ditetapkan Nabi sholat di dalam Ka'bah. Dipahami ini? Berarti nanti kalau ditakdirkan masdar, maka masdarnya penetapan. Isim berada dalam siyak penetapan tidak umum. Contoh lagi mitalul fi'lil manfi. Contoh lain. Contoh perbuatan yang dinafikan. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha. Dan yang lain kalian tidak mampu untuk melakukannya. Takdirnya apa ini? Aila qudrata lakum 'alaiha. Jadi apa? Nafi atau isbat? Nafi. Nafi fisiyakin nakira fisiyakin nafi apa? Umum. Fahya nafi li jami'an wa'il qudra. Maka ini menafikan seluruh jenis kemampuan. Maka yang diterjemahkan yang lain tidak ada sama sekali kemampuan kalian untuk melakukannya. Paham kan? Jadi artinya umum atau khusus? Jadinya apa? Umum. Karena ketika kita takdirkan ke masdar, panasan Tufaldi? Tidak deh. Baik. Karena liha-liha asih. Karena ketika ditakdirkan ke masdar, jadinya penafian. Maka maknanya umum. Menafikan seluruh kemampuan. Ini nanti membuat kita bisa memahami ayat atau hadis. Ayat atau apa? Hadis. Misalnya antum bilang begini, ada hadis. La tusallu ilal kubur. Jangan kalian sholat menghadap ke kuburan. Dah. Nabi atau dia perbuatan kan? Tusolli. Tusollu. Nah, penafian. Bahkan di sini nahi. Paham kan? Kalau ditakdirkan ke masdar, jadinya apa? Kan nafi. Karena kenapa kita ubah ke nafi? Karena nahi tidak masuk ke isim, hanya masuk nafi. Maknanya apa nanti? Umum. Dimanapun itu yang penting kuburannya di depan. Tidak boleh sholat di dalam. Mau di kuburan Nabi, selain Nabi, semuanya. Dipahami? Mana umum? Itu kita pahami. Itu yang nanti antum pahami. Tapi kalau di penetapan, paham kan? Nah, itu lain lagi ceritanya. Itu tidak bermakna apa? Umum. Tidak bermakna umum. Jelaskan? Beda penetapan sama apa? Penafian. Iya. Beda penetapan penafian. Makanya
di dalam takbir penetapan. Cuman nanti perlu antum pikirkan saja penetapannya ini imtinan atau tidak, itu saja. Karena kalau imtinan lagi biar penetapan jadinya apa? Umum. Kalau penyebutan pemberian nikmat, ya, pemberian nikmat. Ini saja nanti yang perlu antum perhatikan lagi. Ini makna yang disebutkan oleh penulis. Kata beliau, kadal fi'lu bi'tibari azminatihi fahuwa la ya'um. Beliau kasih lagi faedah, demikian pula fi'il dilihat dari waktunya, maka dia tidak umum. Contoh, mithl ma warada anna sallallahu alaihi wasallam jama'a baina sholataini fi safar. Contohnya bahwasanya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menjamak antara dua solat dalam safar. Bahwa imma fi waqtil ula aw tsaniyah, maka dia apakah di waktu yang pertama atau di waktu yang kedua. Tidak umum ketika dia dibilang Nabi jamak. Tidak umum untuk dua waktu. Maka kita khusus satu waktu. Apakah diawalkan atau diakhirkan. Kan ini tidak bisa dipahami umum. Tidak bisa dipahami umum. Kenapa ini? Karena penetapan terhadap waktu. Ya, terus. Muradu biqaulihi wa ma yazri majrahu al-qadaya fi a'yani mislu qaulihi ar-rawi qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syafa'ati lil jari. Baik. Kemudian kata beliau wal muradu biqaulihi wa ma yajri majrah. Yang diinginkan dengan ucapan beliau wa ma yajri majrah, apa yang diperlakukan sepertinya. Itu seperti fi'il. Apa maksudnya yang diinginkan? Al-qadaya al-ayan. Kejadian tertentu. Kejadian-kejadian khusus itu tidak boleh antum umumkan. Paham ini? Ini yang perlu antum ketahui. Karena ada kasus. Ada kasus di zaman Nabi, apakah boleh kita kiaskan atau tidak? Nah, beliau contohkan di sini syubhah. Beliau contohkan di sini syubhah. Lihat dulu, kata beliau, seperti ucapan rawi, qada Rasulullah SAW bisyub'ah lil jar. Nabi SAW menetapkan bahwa tetangga punya hak syub'ah. Artinya kita tidak boleh membangun tembok di perbatasan tanah kita kecuali izin tetangga. Itu namanya hak apa? Syub'ah. Harus dia berikan syafaat. Tidak boleh kita sandarkan tiang atau pohon kita tanam. Tidak boleh melewati apa? Temboknya tetangga. Kecuali dengan hak apa? Syub'ah. Itu yang Nabi tetapkan. Ini, kodoya ini, umum untuk semuanya atau khusus? Itu pertanyaannya. Khusus untuk kejadian waktu itu. Karena nanti bisa saja urupnya orang maafkan kalau menjulur ke sebelah. Orang maafkan kalau kita parkir mobil di depan rumahnya dia. Itu kan enggak bisa antum berdalil dengan kejadian ini. Karena Nabi menetapkan hak syub'ah. Antum enggak lakukan padahal yang lain. Ini apa ini? Qadaya ayan. Kejadian-kejadian apa? Khusus. Tidak boleh antum menetapkan, oh ini dia punya hak syub'ah. Tidak boleh kita lakukan kecuali apa? Atas apa? Izinnya. Paham kan? Tidak. Ini kejadian khusus. Tidak berlaku apa? Tidak berlaku umum. Paham kan? Yang lain nanti tergantung di masyarakat. Urufnya apa? Dan bagaimana? Paham ini? Contoh yang kedua. Ini yang banyak orang, kadang juga sebagian orang nggak tahu kenapa dia pakai. Ya. Jadi ada kejadian di masa Nabi, sahabat bersama istrinya dia pelihara anak kecil dari kecil. Dia besar turun ayat hijab. Jadi dia merasa gimana ini? Nabi tetapkan untuknya, enggak apa-apa. Karena dia sudah dari kecil di rumahmu. Kan seharusnya turun ayat hijab. Tidak boleh lagi dia lihat istrinya, kan begitu. Karena bukan mahram. Kan orang yang dibesarkan itu bukan mahram. Kecuali dia menyusui kepada yang membesarkannya. Atau menyusui kepada saudari yang membesarkan ini. Kan jadi mahram. Tapi kalau tidak, kan bukan mahram. Jadi dia merasa, masyarakat waktu itu dia datang kepada Nabi. Gimana ini? Sudah ada ayat hijab. Ini bukan mahram. Ini saya besarkan. Nabi tetapkan untuknya. Tidak apa-apa walaupun tidak disusui. Karena kamu telah besarkan dari kecil. Kata mayoritas, ini qadaya a'yan. Ini kejadian khusus. Nah,
Nabi tetapkan waktu itu boleh dia susui walaupun dia masih sudah besar supaya jadi mahram. Jadi dia susui saat dewasa. Kenapa? Dia pelihara dari kecil. Tapi karena turun ayat hijab, Nabi tetapkan sudah susui walaupun dia sudah besar. Kejadian khusus. Tidak boleh kita datang sekarang, pergi berdalil karena mau jadi mahram, pergi menetek. Nah, atau ada orang, qadarullah dia bercumbu dengan istrinya, dia cumbui dadanya. Akhirnya keluar air susunya. Gimana? Jadi mahram? Karena susu dewasa ini. Nah, itu kejadian apa? Kejadian khusus. Tidak bisa kita berdalil. Bolehnya sekarang menyusu orang dewasa. Kata jumhur, kecuali kejadiannya sama. Harus sama persis kejadiannya. Artinya, dia sudah pelihara dari kecil. Tadinya dia tidak tahu kalau itu bukan mahram. Setelah itu kenal dakwah. Tahu, oh ternyata kalau anak yang dibesarkan, kalau tidak disusui, bukan mahram. Akhirnya disusui saat dewasa. Kejadiannya persis. Dan itu susah ya untuk mendapatkan kejadian itu. Makanya mayoritas tidak ada yang berpendapat. Tidak ada yang berpendapat. Ya, kecuali sedikit sekali yang mengatakan bolehnya menyusui saat dewasa. Karena itu bahaya. Iya, orang menyusu saat dewasa sudah hawa nafsu itu. Sudah syahwat. Ya, nanti dia minum air susu tapi hal lain lagi. Jangan sampai juga itu hanya sekedar penghalalan. Oh, supaya kita bisa safar sama terus. Iya, itu tidak berlaku. Itu namanya apa? Qadaya a'yan. Kejadian-kejadian khusus. Tidak boleh kita berdalil dengannya dalam masalah apa? Umum. Tidak boleh. Ini yang dimaksudkan. Walaupun sebenarnya itu bukan bukan perbuatan. Bahkan ucapan. Tapi kalau terjadi kejadian khusus, tidak boleh. Kita arahkan ke makna yang umum. Ke makna yang umum. Terus? فهذا لا يؤم كل جاري لا tanwin جر tanwin bukan tasdid. Jarin Iya. لاحتمال خصوصيتي في ذلك جاري والراوي Nakola sigotil umumi sigotal umumi kan kalau jadi fiil jadi maf'ulun bih. si al umumi lijunnihi umumil hukmi fahada yuqalu lahu qadiyatu ainin wawaqiatu ainin wa kadzalika cetakan saya bahas ada. Cetakan antum? Sama sih. Masalahnya saya cetakan lama. Siapa tahu udah penulis ganti. Hakadza masala syarrahu al-waraqati wa huwa ra'yu aktsari al-usuliyina wa minal amsilati hadisu qada bishahidin wa yaminin fala yuhmalu alal umumi li'annahu fi ba'dil asya'i duna ba'din. Masya Allah. Ini tidak umum untuk setiap tetangga. Kata penulis. Ini tidak umum untuk setiap apa? Tetangga. Tidak harus. Siapa tahu kita cuma mau bangun tembok pas di perbatasan tanah kita. Kan tidak perlu izin tetangga. Yang masalah itu kalau antum bela dua temboknya. Maksudnya antum jadikan tembok ini untuk berdua.
Paham kan? Kan sebagian rumah begitu. Orang bangun ruko misalnya. Yang tengahnya itu cuma satu tembok. Bukan dua tembok. Untuk sebelah dan untuk sebelahnya. Tidak boleh kita paku. Kecuali izin tetangga sebelah. Tapi kalau beda, kita cuma mau bangun di perbatasan kita sendiri. Ya tidak perlu izin. Kan kita bangun di mana? Di tanah kita. Di tanah kita sendiri. Paham kan? Jelas kan? Demikian pula kalau kita tanam pohon di tanah kita sendiri. Ya, nanti kita jaga akarnya supaya tidak lari ke sebelah. Misalnya kita pakaikan sesuatu yang membuat akarnya apa? Tidak jalan, tidak menjalar ke sebelah. Ada ini kejadian apa? Khusus, tidak umum untuk setiap tetangga. Ya, karena ihtimal kekhususan dalam tetangga itu saja. Dan rawi menukil sigo umum karena dia menyangka umum hukumnya. Kan ibrah bukan kepada penukilan rawi. Itu kan rawi menukil sesuai dengan apa? Sangkaannya, ilmunya. Dia kira kan apa? Umum. Ternyata itu kejadian apa? Khusus. Iya. Fahada la yuqalu lahu fahada yuqalu lahu, ini dikatakan terhadapnya qadiyatu ainin. Kejadian khusus. Wa waqi'atu ainin, sama kejadian khusus. Hakada matsala surahul warqat. Demikianlah yang dicontohkan oleh para pensyarah warqat. Dan dia adalah pendapat kebanyakan ahli usul. Paham kan? Pendapat kebanyakan ahli usul. Kalau kejadian khusus, ini tidak umum. Ini tidak umum. Dan termasuk contohnya adalah hadits Nabi SAW menetapkan ada saksi dan sumpah. Ya, Nabi menetapkan bahwasanya katanya harus ada saksi dan apa? Harus ada sumpah. Maksudnya ketika orang mengaku sesuatu itu, maka harus ada saksi. Seharusnya dua saksi. Kalau dia tidak punya dua saksi, maka boleh dengan apa? Satu saksi tambah sumpah. Kejadian-kejadian seperti ini tidak boleh dibawa ke umum. Umumnya harus ada dua saksi. Paham kan? Harus ada apa? Dua saksi. Itu yang umum. Itu yang umum. Karena itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan dalam kejadian hadis Nabi SAW. Kemudian suatu kejadian, Nabi tidak menuntut dua saksi. Nabi menuntut kepadanya apa? Satu saksi dan apa? Sumpah. Dia tambah. Satu saksi terus dia bersumpah. Paham kan? Ini kejadian apa? Khusus. Tidak dibawa ke umum. Karena ini dalam sebagian perkara, tidak pada sebagian yang lain. Ini pendapat ya, tapi juga ada pendapat yang lain. Ana langsung baca saja itu ya, karena waktu zuhur dekat. Ana langsung baca saja setelahnya ya. Banget supaya selesai yang umum. Wa yaro akharun wa minhum Ibnul Hajib wal Amudi wa Syaukani anna hadza yufidul umum. Ini pendapat lain. Tadi itu pendapat mayoritas siapa? Ahli usul. Kejadian khusus itu tidak berlaku umum. Sementara yang lain seperti Ibn Hajib, Amudi, Syaukani, bahwasanya ini memberikan faedah umum. Lianna sahabi rawi adlun arif bil lughah. Karena sahabat yang meriwayatkan itu adil, tahu bahasa. Fala yankul sigotal umum illa idza alima aw dhannal umum. Maka dia tidak menukil bentuk umum, lafaz umum, kecuali ketika dia tahu itu umum atau dia menyangka itu adalah apa? Umum. Wa mithlu lafzul jar yufidul umum. Seperti lafaz tetangga itu memberikan faedah umum katanya. Li'anna lam ghaliban lil istigraq. Karena lam kebanyakannya apa? Bermana istigraq. Faham luha 'ala lamil ahdiyah khilafat dhahir. Maka membawanya ke lam ahdiyah itu menyelisih apa? Dhahirnya. Wa khilaful ghalib, dan menyelisih kebanyakannya. Wa hadha huwa rajih. Dan ini yang rajih. Cuman perlu untuk kasih catatan dengan syarat sama ketentuannya. Itu lagi yang perlu untuk perhatikan. Karena yang menguatkan pendapat ini, mereka persyaratkan sama kejadiannya. Misalnya tadi yang dikodok terkait dengan sub'ah. Harus sama kejadian itu. Berarti kita harus membaca kembali apa sebab wurudnya. Paham kan? Apa sebab dikeluarkannya itu ketentuan. Dipahami ya? Makanya sebagian mereka, semua yang tidak bisa dibagi punya hak sub'ah. Semua yang tidak bisa dibagi punya hak apa? Sub'ah atau hak sub'ah. Hak diminta untuk persetujuannya. Diminta persetujuannya.
kalau sama kejadiannya. Sama dengan masalah menyusui tadi. Mayoritas mengatakan tidak boleh menyusui orang dewasa. Tapi kalau kejadiannya sama, dia pelihara dari bayi. Paham kan? Anda paham masalahnya? Bisa. Dengan syarat apa? Kejadiannya harus sama. Itu prakteknya dalam fikih. Itu prakteknya dalam fikih. Iya. Qala Syaukani, berkata Syaukani rahimahullah, farujhanu umumihi wa da'fu da'wal ihtimali kauni khasan fi ghayatil wuduh. Kata Imam Syaukani, rojihnya keumumannya, maksudnya dia bermakna umum, dan doibnya pengakuan ihtimal kejadian khusus, itu berada dalam puncak kejelasan. Artinya lebih rojihnya makna umum lebih jelas. Wali annahu muayyadun bi umumi syari'a li kullin nas. Karena juga dia, kata Imam Syaukani rahimahullah, dibantu, dikuatkan oleh keumuman syariat untuk setiap orang. Wan nabi idza hakama bi qada'in fi waqi'atin muayyanatin, dan nabi kalau menghukumi akan sebuah ketentuan di kejadian khusus, summa haddatsa lana mitlaha, itu antum garis bawahi, kemudian terjadi kepada kami semisal dengannya, persis. Karena kita mengkiaskan, syarat kias harus apa? Sama. Wajib ilhaqu habiha, wajib kita ikutkan dengannya. Lianna hukmal matalaini wahid. Karena hukum dua yang semisal itu satu. Wa huwa ilhaqun bil lafzi la bil qiyas. Bahkan Asyokani bilang dia mengikutkan dengan lafaz bukan dengan kias bahkan. Karena kejadiannya apa? Sama. Wallahu a'lam. Jadi perhatikan ya, kalau kita mengatakan ini berpendapat dengan pendapat kedua, kalau antum berpendapat dengan pendapat mayoritas ahli usul, selesai masalah. Memang tidak boleh diikutkan. Tapi kalau antum mengambil misal pendapat kedua ini, ingat yang dipersyaratkan oleh Imam Asyokani. Ya, hadatsa lana mitlaha. Terjadi kepada kita sama dengan yang terjadi itu di masa sahabat yang Nabi tetapkan. Maka boleh antum ikutkan. Itu yang perlu diketahui. Dan sebagian orang langsung kiaskan, langsung ikutkan, padahal kejadiannya apa? Beda. Paham kan? Pernah waktu di Yaman ada yang berdalil dengan itu, ya. Jadi dia katakan boleh disusu sudah dewasa. Dia enggak langsung menetes langsung, tapi dia perahkan air susunya, baru diminum 5 kali. Ya. Kejadiannya sampai naik ke Syekh Taufik bilang, saya tantang siapa yang membolehkan kalau kejadiannya seperti itu. Karena ketika ditanya, itu anak ternyata bukan dari kecil. Tapi dari SD sudah besar. Sudah besar, baru sama. Belum balik tapi sudah besar. Paham kan? Jadi kejadiannya kan harus dari kecil. Karena kita mau ikutkan itu dengan kejadian. Makanya Syekh bilang, saya tantang siapa yang membolehkan kalau seperti itu. Karena memang tidak ada yang membolehkan kejadian yang sudah besar. Ya, yang dibolehkan tadi itu harus sama. Jadi Imam Syaukani rahimahullah ta'ala bilang, boleh kalau hadatsa lana mitlah. Kalau terjadi kepada kita persis dengan itu. Persis dengan itu. Harus sebelumnya tidak tahu. Kalau sebelumnya sudah tahu, tidak boleh disengajai. Ya, ini kan sahabat tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Belum turun ayat hijab. Belum turun ayat hijab. Atau paham kenapa tidak tahunya? Belum tahu hukum karena belum turun ayat hijab, baru boleh. Kalau sebelumnya kita sudah tahu, kemudian kita tabanna, pergi ambil anak, biarkan nanti mahram. Kalau tidak boleh, itu namanya ada penghalalan, ada tipu daya. Dipahamkan? Ini kejadian harus sama dan belum tahu. Ini alhamdulillah masalah al-am sudah selesai berarti. Masalah am sudah selesai. Tinggal setelahnya itu lawannya. Lawan dari al-am. Kita cukupkan alhamdulillah.